Gue pernah nanya sama orang yang mobilnya 90 mobil. 90 mobil di rumah. Buat harian pokoknya enak deh. Lexus RX. Makanya sampai kalau lu ngelihat mobil Lexus atau Toyota mogok di jalan, itu yang pakai artinya parah. Kebangetan. Karena kan gue masih muda. Apa iya masih muda? Brengsek ya. Senyores, Johnny Jomek, my friend. Bersama gue dengan Johnny dan Jomek di belakang. Oke, gue paling seneng nih Jo, kalau gue lagi mau nge-review mobil Lexus ini. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh kok? Ini salah satu standarisasi. Kalau kita ngomong kemarin mobil Fortuner, itu kan standar mapan orang Indonesia. Iya. Ini SMMI. Standar Mapan Makmur Indonesia. Makmur. Iya, Jo. Jadi waktu pada saat mobil ini keluar, orang-orang yang cukup berduit ya, lebih berduit daripada orang berduit. Ya. Jadi di atasnya lah ya, di atas Fortuner lah. Ya, duitnya berlebihan ya. Orang pada berbondong-bondong beli ini di tahun 2015 akhir. Itu mobil ini keluar. Dan pertama kali keluar mobil ini, lu lihat di jalan, lu pertama kali lihat mobil ini, inget gak dulu? Wah, gue sering lihat di parkiran sih. Iya, jadi salah satu keunggulan ketika lu beli Lexus, teman-teman, lu bisa dapat privilege parking di mall-mall gede. Contohnya kayak Grand Indonesia, Peak Avenue, terus di Mall Kelapa Gading. Jadi lu punya Lexus privilege parking di mana lu nggak perlu repot-repot lagi nyari parkir selama logo mobil lu Lexus itu. Terus udah gitu ketika lo servis mobil di Lexus, lu dimanjain banget John, ada buffetnya. Nah, sampai ada buffetnya juga. Iya, makanya. Nah, begitu lu bilang ini mobil dulu gue bilang berbondong-bondong orang beli, jadi kan artinya nyari secondnya susah nggak Jo? Susah, karena orang pasti pakai ini mobil antara sampai titik darah penghabisan, atau enggak orang itu pasti mulai ganti yang model lebih baru lagi. Berarti dia nggak ada kepikiran sayang gitu ya? Iya, karena kan ini sebagai kayak Fortunernya orang yang lebih kaya daripada yang punya Fortuner. Tapi nggak menjamin maksudnya orang yang punya ini lebih kaya dari yang punya Fortuner ya. Karena tetap ada orang yang memperhatikan, gua buat apa beli mobil mahal-mahal? Ya udahlah beli Fortuner, toh harganya juga setengahnya kan. Karena Fortuner sekarang itu barunya 600 juta, sedangkan yang ini itu dengan generasi terbarunya itu 1,7. Gila ya? 1,7. Iya, tapi waktu pertama kali keluar itu kalau gua nggak salah ingat itu 1,2. Dan yang lebih spesial lagi Jo dari mobil ini, kilometernya baru menyentuh angka 60.000. Dibilang dikit? Enggak. Dikit. Dibilang banyak? Banyak juga enggak sih. Enggak ya, 2016 katakanlah 7 tahun berarti 1 tahun itu more or less 8.000 gede lah ya. Dia pakai cukup awet nih, makanya jok sebelah sininya dikasih sarung. Yang ini kemarin gue cabut sengaja untuk memperlihatkan ke customer kalau interior itu masih bagus banget. Dimas, do your magic. Gimana teman-teman? Keren nggak? Jadi yang gue seneng Jo, warna interiornya lu lihat deh, lu perhatiin baik-baik.
Dashboardnya dari Some Other Way, lu lihat warnanya tuh hitam apa merah? Apa coklat? Gue sih ngeliatnya bukan hitam ya, kayak coklat gitu ya. Kayak coklat ya? Iya, tapi kalau lu perhatikan lebih dekat, warnanya tuh mirip-mirip merah-merah wine burgundy gitu. Tapi lebih ke coklat. Oh, lebih ke coklat tetap. Iya, udah gitu lu bayangin ini mobil sudah 7 tahun. Tapi lu lihat preferensi dashboard interiornya. Mewah aja. Iya, ada jam analognya di sini. Terus ada 2 tombol yang berbahan silver metal begini. Sudah gitu yang gue senang itu, jadi ketika lo beli Lexus baru Jo, lo bisa pilih warna interior sesuai dengan mau lo. Jadi bisa custom, bisa warna apapun gitu? Enggak, tetap ada terbatas. Contohnya misalkan lo mau warna white on black bisa, atau white on burgundy bisa, atau mungkin lo minta yang kayak gini. Ini kalau ini namanya cognac. Cognac? Iya, cognac itu kayak warna minuman lah, minuman keras cognac, ya. Jadi cognac ini kalau misalkan lo gabung sama warna ini, paten banget John, warnanya John asli. Mewah ya. Ganteng sih John. Ganteng. Dengan budget sekitar 700 jutaan. 700 jutaan ya. Bisa pakai nyobain mobil yang baru 1,2 M ya. Betul. Udah gitu gini, lu beli mobil Lexus itu marketnya dia itu orang-orang yang beli mobil premium tapi nggak mau pusing. Sedangkan lu kalau lu beli mobil Eropa, biasanya setelah garansinya habis, mobil itu akan mulai banyak trouble kan. Iya. Nah, kalau mobil Jepang kan lu tahu sendiri, orang Jepang kalau bikin mobil itu selalu pasti awet. Awet, dan juga mereka itu bisa bikin mobil lihai, artinya dia nggak mau ngerepotin orang. Nih salah satu contohnya nih. Ini kan masih bunyi. Iya. Karena dia tidak menggunakan sistem vakum. Oh. Tapi kalau Mercy kan nggak bunyi. Ya, Mercy vakum. Untuk bikin orang lebih nyaman, nggak ada suaranya kan, begitu kunci. Tapi kan lebih kompleks. Ketika vakumnya rusak, yang punya pusing nggak? Pusing dong. Nah, itu. Jadi mereka lebih ke arah, ya udahlah gue bikin mobil sedemikian rupa agar orang itu pakai jangka panjang nggak terlalu pusing. Gitu. Nah, Lexus RX 200 Turbo ini itu juga masih banyak diincar orang karena di tahun 2023 ini kan keluar model baru Jo. Yeah. Jadi banyak yang jual secondnya karena mereka upgrade ke yang baru. Upgrade yang baru. Ya, jadi ini udah mulai terjangkau, orang-orang juga banyak yang nyari. Cuman kita lihat rata-rata kilometernya sudah panjang, ada yang 90.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang sampai 150.000. Jadi nyari yang 60.000 atau mungkin di bawah ini ya lumayan cukup. Tipenya ada berapa sih John? Jadi tipenya ini ada 2, Luxury sama F-Sport. Bedanya kalau misalkan yang F-Sport itu salah satunya adalah body kitnya, body kit, velgnya, sama dia punya clusternya tuh udah digital. Tapi ada kekurangannya, mobil itu suspensinya sangat-sangat stiff alias keras banget. Keras banget. Iya, jadi ketika lo kena guncangan bener-bener keras. Jadi itu sebenarnya cocok di jalan-jalan di Eropa atau mungkin di Jepang yang memang lo demen high speed, baru itu mobil stabil sekali. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih cocok yang luxury ya. Luxury ya. Ya, walaupun sebenarnya dari preference penampilannya lebih bagus yang si F-Sport, betul. Tapi balik lagi, semua berbalik ke selera. Kalau lu sendiri gimana Jo? Suka gak warna interior ini? Suka sih John. Kayak nyatu gitu sama warna dashboard. Betul. Dulu pertama kali gua ketemu mobil ini, itu dulu yang istri gua sekarang itu tuh dia bawa mobil mertua gua kan. Dia bawa ini, gue bilang, keren banget nih, gila, gue langsung jatuh cinta karena mobilnya kali ya. Kalau gue sih langsung minder, John. Minder gue. Ya gimana, dulu gue belum punya mobil, John. Waktu gue pertama kali pacaran itu gue belum punya mobil, masih jadi maklar mobil kan. Maklar mobil. Iya, cuman gue pikir, ya udahlah, nikmatin aja kan. Ternyata mertua gue baik juga ya, walaupun gue masih maklar, gue masih diterima. Iyalah, kan dilihat bukan dari status kerja kerasnya ya. Nah, begitu gue pertama kali ngeliat, ini kok mobil mewah sekali, udah gitu. Dia punya setir juga sudah model parameter yang artinya nih, lu pakai satu jari aja setirnya tuh udah bisa muter. Iya, udah gitu dia nggak banyak aksen chrome. Aksen chrome-nya cuma ada di bagian lingkaran analog sini. Lalu dia punya ini tuh bahannya modelnya kayak silver matte gitu loh. Tapi kalau untuk warna favoritnya apa sih? Warna favorit mobil ini? Iya. Hero color dia sebenarnya Sonic Silver. Sonic Silver ya. Tapi memang di Indonesia itu lebih identik putih ya hitam, putih ya hitam gitu ya kan. Tapi ketika lo lihat warna ini, bodinya putih, dalamnya warna coklat gini tuh langsung kelihatannya luxury banget ya. Apalagi pas buka pintu. Betul, apalagi dia punya wood panelnya ini, modelnya ada garis-garis gini, kayak model celana-celana orang kaya gitu loh, celana bahan orang kaya lo tau kan yang kayak Kingsman Taylor gitu ya, keren ya. Nah, dia juga udah ada drive mode-nya, ada eco, normal sama sport, dimana ini salah satu keunggulan dia, jadi lo bisa ngimbangin tenaga mobilnya itu sama lo punya. Misalkan lo pengen irit, ya udah lo tinggal rubah eco aja gitu. Sebelum kita turun, kita coba jalan dulu ya. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake, blind spot monitor assist. Jadi lo bawa tuh nggak perlu takut ada blind spot mobil gitu kan. Lo kadang-kadang pasti aman. Iya. Jadi menurut gua ini mobil orang enak banget gitu lo bawanya. Mobil ini tuh
kalau buat pakai sopir bisa, buat pakai orang kita pribadi juga masih kelihatan keren, John. Betul. Jadi kalau lo main ke daerah peak, ini udah menjadi mobil biasa, John, di daerah peak, John. Ini jadi mobil biasa ya? Iya, jadi maksudnya kalau lo ngelihat daerah peak atau daerah-daerah yang maksud gua, maaf ya, rumah-rumahnya yang udah cukup gede ya, 200 meter ke atas, pasti rata-rata punya ginian. Kalau nggak ginian Fortuner gitu kan? Ya, kalau nggak Fortuner. Jadi mereka, ya udahlah, mereka memilih beli Lexus karena memang brandnya itu udah cukup kuat dan juga yang kedua resale value-nya cukup aman. Sekarang lo bayangin, kalau lo beli mobil-mobil lain di tahun yang sama, mungkin harganya depresiasinya jauh lebih turun kalau mobil Eropa. Iya. Ya, kecuali lo beli apa, tau gak? Kalau Toyota Land Cruiser. Toyota ya, LC ya. Iya, karena Land Cruiser di tahun 2016 itu harga barunya itu 1,950 atau 2M50. Sekarang lo jual kurang lebih sama. Dan lo udah pakai 7 tahun, bro. Gila, nggak ada ruginya ya. Land Cruiser, bro. Nah, sekarang lo bayangin 2021 kalau lo beli TLC yang 300 GR itu 2450. Sekarang kalau lo mau jual second 3M aja di 4 orang. Ada tuh yang beli tuh. Ada, supply and demand-nya. Jadi gini, supply mobilnya itu sedikit, demand-nya juga lebih banyak. Tapi lo lihat, Jo, duduk belakangnya enak gak? Enak sih, John. Sama kemarin kita review Agya. Waduh, Agya juga enak sih, John. Oh. Tapi kan beda kelasnya. Iya, kita nggak bisa apple to apple. Iya, karena kan ada orang yang nyaman dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan seperti itu. Betul, dan juga mobil ini juga udah dilengkapi dengan audio system yang cukup enak, Mark Levinson. Jadi Mark Levinson itu salah satu pembuat speaker mobil yang bagus. Jadi kalau audio mobil-mobil mahal, Jo, lu nggak bisa dengernya tuh volume gede. Oh, volume kecil aja sudah enak lagunya. Lu ngerti gak? Kayak jadi misalkan lu denger lagu jazz atau lagu-lagu pop kayak Adele, kedengeran Sam semua Smith. itu. Iya, suara-suaranya. Iya. Terus bassnya secukup-cukupnya aja karena ada subwoofer lagi kan buat-in di belakang. Jadi sebenarnya Mark Levinson juga sudah lama bikin dari model Toyota Cygnus yang terakhir sampai sekarang Lexus itu semua sudah dibekali dengan audio Mark Levinson. Jadi dia ditambah prosesor lagi. Kalau menurut lu kekurangannya apa, John, dari mobil ini? Ini mobil, jujur nggak ada. Karena apa? Gue pernah nanya sama orang yang mobilnya 90 mobil. 90 mobil di rumah. Cuman gue nanya dia, mobil apa yang lu nggak perlu raguin lagi, lu pakai dan enak. Dan mobil itu buat harian pokoknya enak deh. Lexus RX. Tetap Lexus RX, ya? Betul. Jadi kalau dia itu 2016, 17, 18 itu masih RX 200. 18 ke atas sampai sebelum dia ganti model itu namanya RX 300. Kalau bedanya sama Toyota Harrier? Jadi kalau zaman dulu kan sama. Iya, sama kan. Nah, kalau sekarang itu beda. Dia jadi beda. Kalau dari segi dimensi dia lebih gede. Walaupun sebenarnya dia kan satu perusahaan juga, cuma beda brand aja gitu. Ini kita lihat bagian belakangnya sebelum kita keluar. Jangan keluar lu, Jo. Nah, lu di sini lu bisa atur. Kursi belakang pun reclining sudah elektrik. Iya. Elektrik ya. Jadi lo bisa dimanjakan banget kan? Asik ya? Asik dong. Tinggal karpetnya aja, jangan karpet merah. Oh iya, silakan. Tuh, lu lihat kalau kena matahari kayak merah kan? Iya, gue lihat ternyata merah. Pas di dashboard masih ada agak-agak coklat jadi ya. Kalau di sini makanya dia perpaduan warnanya udah gitu, stitchingnya juga warna abu putih. Ininya yang mewah ya. Iya, mewah. Terus guratan-guratannya lu bayangin teman-teman, mobil yang sudah berumur 7 tahun masih keren gini interiornya. Dengan harga 700 juta loh. 700 jutaan. 700 jutaan. Kita kan bahasa iklannya, Jo. Jangan. Nanti diklaim lo dibayar rugi kita, Bos. Ya? Iya. Terus lo di bagian sininya nih. Kompartemennya juga cukup gede dan dia kalau mobil mewah, Jo, lihat nih. Ini lo buka kan. Dia naiknya pelan-pelan. Terus dia ada stepnya lagi. Oh, buat lebih lebar lagi. Iya. Jadi gini. Dia naiknya pelan. Cakep sih, John. Tuh, Fortuner sih nggak ada yang begini ya? Nggak ada, Bos. Lu kan sebagai penjual Fortuner nih. Kalau lu apple to apple, Fortuner atau ini? Kalau gue pribadi, ya tetap lah pasti ini lebih mahal. Tapi gini, kalau naik mobil begini tuh lu nggak bisa modif yang gimana-gimana, lu ngerti? Oh, lu mau nyari modifnya, seruannya. Karena kan gue masih muda. Kalau orang-orang yang udah cukup berumur, masih muda? Brengsek ya. Aduh, lu bayangin nih. Lu kalau servis aja dikasih kartu tag ginian, John, di Lexus, John. Gila ya. Khusus ini buat ID kayak ID terus card udah gitu ya? Kalau lu abis servis biasanya lu ditaruhin Equil 2 biji di situ. Nah, terus dia udah ada penjaganya juga di sini sehingga kalau misalkan lu naruh botol, oh, dia bisa naik ya? Ngikutin iya, jadi kan lu kadang-kadang risih kan kalau botol nggak ngepas deg. Dia jadi jaga dengan baik gitu loh, ada penjaganya lagi. Ini juga udah bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Iya. Mewah ya? Mewah banget sih ini. Jadi bagian luarnya kita lihat. Nah, untuk kaca filmnya sendiri sudah diganti pakai Lumar Super Black. Ini yang gue suka nih. Gue udah pernah bahas juga.
kaca film Lumar Super Black ini dia nggak terlalu hitam pekat, tapi ada pantulannya masih terlihat mewah ya. Masuk ke warna putihnya dia. Nah, putihnya dia ini bukan kayak putihnya Fortuner, John. Putihnya lebih ke arah mutiara. Mutiara. Iya. Terus di bagian sininya lekukan-lekukan ini, Jo. Lihat, Jo. Tuh, cakep ya. Nah, bedanya yang F Sport itu di body kit, grill sama dia ada diffuser lagi, sama dia peleknya warnanya full gunmetal. Kalau ini masih ada polisnya. Full gunmetal. Tapi kalau segi dimensinya sama, semuanya ring 20 semuanya inch. sama ya? Iya. Jadi ya inilah Lexus RX 200 untuk segi performanya juga cukup oke, 2000 cc turbo. 2000 cc Walaupun turbo. yang lebih barunya lagi dia 300 turbo, tapi dia sebenarnya basically mesinnya kurang lebih sama. Ya, cuman yang lebih baru itu suspensinya lebih pintar. Kalau untuk bahan bakar? Bahan bakar gua rasa 1 banding 9, 1 sampai 1 banding 10. Oke, kalau luar kota 1 banding 11, dia cukup oke lah. Sesuai sama pajaknya lah. Pajak mahal masa kita masih mikir bahan bakar. Iya. Tapi teman-teman harus tahu, mobil ini adalah salah satu pelopor mobil yang menggunakan sequential LED tuh. Lo tau sequential LED nggak? Yang gerak. Iya. Dia Dia pertama kali bikin gini, sudah gitu dia udah ada AFS-nya di mana kalau lu nyetir belok kiri dan belok kanan, sama kayak CX 7 keluar ya? CX 6 ya? Iya, CX yang 5. dia ngikutin. Yeah. Oh. Betul. Nih, kita lihat di bagian belakangnya juga nih dia punya kontur bodinya. Asik ya. Emang ganteng sih, John. 7 tahun, Bos. Ini mobil udah umurnya udah 7 tahun tapi masih kelihatannya ganteng. Nggak kelihatan tua. Iya. Tuh, lampu sennya udah sequential juga. Dia kalau sama yang RX 300 yang terbaru, beda total semuanya? Kurang lebih sama bodinya. Kurang lebih sama? Ya, cuman dia RX 300 tuh ada yang masih model lampunya seperti ini, ada yang sudah minor facelift. Oh, minor facelift itu artinya dia lampunya depan belakang sudah berbeda, lalu bumper-bumpernya sudah berbeda. Oh. Tapi kurang lebih more or less semuanya sama hampir ya? sama, betul. Nih, lo bayangin ininya aja pakai chrome gitu, cakep ya? Cakep. Tuh. Nih dia subwoofernya ada di sebelah sini. Setahu gua amplifiernya ada di dalam sebelah sini nih. Amplifier di Iya, jadi Mark Levinson-nya sendiri udah ada amplifiernya. Ini speakernya ada lagi di sini. Berarti untuk audio mah nggak usah diapa-apain lagi ya, John, menurut lo? Kalau misalkan lo mau lebih bagus ya lo ganti, tapi kan udah enak kok cukup. Iya, makanya. Cuman kan standarisasi orang kadang-kadang beda-beda. Beda ya? Iya. Nah, ini lo bisa stop di sini nih. Dia ada pencetannya 2 kali kan. Misalkan lo mau sampai sini doang. Oh, tinggal Stop. Lo punya duit 700 jutaan, lo beli mobil ini, teman-teman nggak bakal rugi. Jadi istilahnya, mobil ini udah ada depresiasi segini. Katakanlah lo pakai sampai 2-3 tahun lagi, paling nggak cuma kepala 5 atau kepala 6. Masih Bahkan hitungannya mungkin untung masih ya. tetap kepala 7. Karena kan kita lihat kayak Fortuner, contoh VRZ 2016, 3 tahun yang lalu itu 300 jutaan gede. Ya. Sekarang masih tetap sama kan harganya? Sama. Karena apa? Fortuner yang barunya naik. Sedangkan untuk bentuk semua tinggal sama ya, tinggal di-upgrade doang ini ya. juga sama, begitu dia ganti model pun kan harganya terpaut cukup jauh. Iya. Nah, akhirnya harga mobil bekasnya tetap bertahan. Tetap harga bertahan. Iya, dan juga demand-nya juga masih banyak mobil ini karena mobil ini cukup tahan banting. Cuman yang menjadi kesulitan adalah ketika lo cari mobil ini, ya susah nyarinya yang bagus. Kalau dari pengalaman lu untuk spare part gitu gimana ya, John? Kalau spare partnya sebenarnya gini, ini mobil mesinnya jarang rusak. Kalaupun rusak biasanya cuma kayak paling koil. Oh, standarnya. Iya, gitu-gitu. Kecuali misalkan lo orangnya malas ganti oli, malas dicek, malas apa nah, ya. Itu udah kan? pasti semua mobil lah, John. Iya, makanya sampai kalau lu ngelihat mobil Lexus atau Toyota mogok di jalan, itu yang pakai artinya parah. Kebangetan. Antara atau enggak mungkin salah isi. Kayak kemarin ada Pajero salah isi. Dan lebih lucunya lagi, dia jadi isi pertama kan sambil nelpon. Padahal dibilang kan jangan nelpon kan kalau nggak boleh nelpon. Ya Pak, isi Pak. Diisi pertama. Ya yang SPBU juga kan mikir Pajeronya mungkin sama bensin. Diisi, bensin. Terus terus mobilnya mogok di mana? Di dalam Taman Safari di kandang macan. Terus akhirnya derek dong. Diderek lah, mau nggak mau. Lu bayangin kalau turun digigit macan lu, John. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan juga sekali lagi dong, gua sayang lu kan. Enggak dong, udah cukup. Oke, terima kasih semua dan buat yang berminat sama mobil ini bisa langsung hubungin aja nomor-nomor yang ada di bawah. Sama buat teman-teman yang pengen modifikasi mobil di LED Chrome dan sebagainya bisa langsung ke Euro House Custom. Thank you semuanya, bye-bye. Tos.